action, let's go. trouble 찾으러. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arin Hania. Dan sesuai judul video kali ini, aku bakal jelasin sama kalian apa aja sih pengaruh akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, dilansir dari CNBC Indonesia, salah satu kebiasaan yang bisa menyebabkan seseorang mati muda itu adalah boros dan banyak hutang. Kok bisa? Iya, berdasarkan studi yang dilakukan oleh BMC Public Health, orang yang hanya hidup dari gaji ke gaji tanpa memiliki dana berlebih untuk keadaan darurat itu biasanya memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit kardiovaskular atau yang biasa kita ketahui dengan sakit jantung. Ini sangat berbahaya bagi para generasi muda kita, maka dari itu penulis mengambil judul ini untuk dijadikan sebagai judul makalah. Terus apa aja sih peran akuntansi yang bisa membantu kita untuk melewati masa-masa sulit itu? Yang pertama ada penganggaran. Apa itu penganggaran? Penganggaran adalah kegiatan mengelompokkan atau memprediksi pendapatan yang diperoleh untuk dialokasikan ke pengeluaran yang bermanfaat. Ingat ya, bermanfaat. Karena sebelum kita mengeluarkan uang, kita harus tahu dulu nih, uang ini mau kita pakai untuk apa? Mau dipakainya tuh kemana? Mau kita alokasikan kemana? Karena dalam pengeluaran itu pasti ada pengeluaran wajib dan pengeluaran tidak wajib. Juga ada pengeluaran yang bisa dibilang nggak penting atau tidak masuk hitungan tapi malah menghabiskan uang paling banyak. Maka dari itu saya menerapkan prinsip ini, yaitu penganggaran agar saya bisa mengetahui dengan lebih pasti dan saya bisa mengalokasikan pengeluaran saya dengan lebih bijak. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah pencatatan. Terdengar simpel, namun pencatatan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu akan membantu kita mengetahui dari mana uang itu berasal dan kemana uang itu akan kita gunakan. Mungkin bagi teman-teman mencatat pengeluaran itu sangat jarang ya kita lakuin, apalagi buat jajan-jajan tuh. Tapi perlu diketahui di sini, dalam sistem akuntansi juga pencatatan itu sangat penting untuk mengetahui dengan pasti berapa jumlah pemasukan dan berapa jumlah pengeluaran agar kita bisa melakukan balancing atau perataan dana, agar kita mengetahui dengan pasti kemana pengeluaran dan pemasukan itu berjalan. Itu bisa menghindarkan kita dari kegiatan boros ataupun konsumtif yang bisa menjadi masalah untuk kita di masa depan. Next, itu ada pengambilan keputusan. Setelah kita melakukan penganggaran dan pencatatan, yang terakhir bisa kita lakukan adalah pengambilan keputusan. Misal, kita sudah melakukan penganggaran dan pencatatan, kemudian kita akan memiliki sisa uang nih di akhir bulan. Nah, uang yang tersisa itu akan kita gunakan kemana? Apakah akan kita tabung atau kita gunakan untuk hal lain yang juga kita butuhkan? Disinilah mengapa pengambilan keputusan itu sangat penting, karena ini juga akan berdampak bagi masa depan kalian. Dan itu juga berhubungan dengan peran akuntansi yang keempat, yaitu perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang, sadari bahwa kita sebagai anak muda juga suatu hari kita akan menjadi tua. Kita akan hidup, kita akan pensiun, kita akan berada pada masa dimana kita sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Maka dari itu kita membutuhkan perencanaan jangka panjang untuk masa depan kita, agar kita memiliki kehidupan masa tua yang nyaman. Contohnya perencanaan jangka panjang itu apa? Investasi itu bisa dalam bentuk apa aja ya? Bisa beli rumah, atau investasi itu bisa dalam bentuk apa aja ya? Mungkin ya teman-teman tahu saat sekarang ini investasi berupa obligasi, saham, kripto, dan lain sebagainya. Itu terserah kalian mau menginvestasikan uang kalian kemana. Namun perlu diingat, jika kalian ingin melakukan investasi, kalian harus melakukan investasi di lembaga-lembaga yang sudah terpercaya dan bekerjasama dengan OJK, agar kalian bisa mengetahui dengan jelas uang kalian itu akan kemana atau digunakan untuk apa oleh perusahaan yang kalian investasikan, seperti itu. Baiklah, kita masuk ke bagian kedua dari video presentasi saya, yaitu tentang kelebihan makalah. Di sini judul yang saya ambil itu sangat simpel, yaitu tentang pengaruh akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Namun saya menyadari dalam makalah saya itu ada urgensi yang saya sampaikan di sini, yaitu tentang bagaimana sifat boros itu bisa sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Misal kita lagi dalam keadaan sulit, kita butuh uang, dan
saat itu kita tidak memiliki dana darurat, yang tersisa bagi kita itu hanya ya pinjam melakukan pinjaman online atau dengan judi online. Nah, penulis sangat tidak menginginkan hal ini, maka dari itu penulis menyarankan kepada pembacanya untuk melakukan minimal 2 hal tadi, penganggaran dan pencatatan, untuk kemudian melakukan pengambilan keputusan dan perencanaan jangka panjang. Kemudian dengan adanya inflasi juga, saya rasa penerapan sistem akuntansi ini akan sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi para pembaca. Kemudian bagian ketiga, kendala dalam menulis makalah. Saya ingat ketika saya ingin mengumpulkan tugas, ketika saya sudah mengumpul tugas itu di classroom, saya sempat melakukan kumpul tarik, itu terjadi sekitar 3-4 kali, dan kesulitan yang sangat masif saya rasakan itu ketika saya membuat daftar pustaka. Pada daftar pustaka itu saya beberapa kali membuat kesalahan. Yang pertama, ketika saya kumpul kemudian saya baca lagi, saya melihat daftar pustaka saya itu salah, tidak sesuai dengan aturan yang ada. Semuanya saya beri jarak spasi 1,5, dimana seharusnya itu satu daftar pustaka itu spasinya hanya 1, kemudian dilangkahi untuk daftar pustaka yang kedua itu 1,5. Saya tidak memberi jarak 1 dan 1,5 itu, melainkan semua saya sama ratakan 1,5 gitu. Dan saya menyadari kesalahan saya, kemudian saya tarik lagi, saya benarkan, kemudian saya kumpul lagi. Kemudian ketika saya baca lagi, ada kesalahan kedua, yaitu saya tidak menerapkan tanda titik di setiap akhir daftar pustaka. Kemudian saya tarik lagi, saya revisi lagi, saya kirim lagi. Saya pikir itu adalah akhir dari makalah saya, namun ternyata belum. Ada satu lagi sumber daftar pustaka yang tidak saya tuliskan sumbernya dari mana. Kemudian saya tarik lagi, revisi lagi, baru saya kumpul. Dan saya baru menyadari kesulitan dalam membuat daftar pustaka ternyata sesulit itu. Karena selama ini ketika saya membuat sebuah makalah untuk tugas ketika SMK atau makalah-makalah sebelum ini yang saya buat, itu daftar pustaka yang saya tulis hanya berupa link. Saya hanya tuliskan link, dan itu benar-benar hanya link saja, https bla bla bla, warnanya biru, ada garis bawah. Tidak tuliskan siapa penulisnya, dari mana. Malah ada beberapa sumber yang saya cantumkan itu berasal dari blog, ada juga yang dari Wikipedia. Dan ya, saya menyadari kesalahan saya setelah membuat makalah ini, dan saya tidak ingin membuat kesalahan yang sama lagi untuk daftar pustaka. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Anzas Serwalsmana karena telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya jadi bisa melakukan ada perkembangan yang saya rasakan dalam kemampuan saya membuat karya tulis, dan itu sangat saya rasakan di minggu kemarin. Ya, dan itu pasti akan saya ingat terus untuk laporan akhir saya nanti, atau untuk laporan-laporan seterusnya setelah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, dan terima kasih buat yang sudah menonton video panjang ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.